Oke, pertama kita lihat di soal, kita tulis saldo awalnya. Saldo awal daftar persediaan barang, saldo awal piutang dagang, dan saldo awal utang dagang. Kita masuk ke inventory card K01. Saldo awalnya kita tulis di balance 43 unit. Harganya 1.940.000 dikali unitnya 43, jadi 83.420. Terus lanjut di K02, sama seperti di K01, kita tulis saldo awal dan kita tulis di balance unitnya 47. Setelah itu kita lanjut ke buku besar pembantu utang. Kita tulis di toko Artex di balance-nya 183.150. PT Dingin Sejuk juga sama di balance, sama seperti yang ada di soal. Setelah itu kita lihat dokumen nomor 1, ada bukti kas keluar. Keterangannya bagian gaji dan upah. Berarti kita masuk ke cash payment journal karena pengeluaran. Tanggal 1 deskripsinya gaji dan upah. Karena dia bukan utang dagang, berarti kita masuk ke others accurate expense. Totalnya 16 juta. Cash in banknya juga 16 juta. Setelah itu di dokumen nomor 2 juga bukti kas keluar, yaitu pelunasan utang dagang atas pembelian kredit sebesar 230. Setelah itu kita masuk ke cash payment journal karena dia pengeluaran kas. Tanggal 2 deskripsinya PT Kulkas Nusantara, karena dia utang dagang berarti di account payable 233.100.000. Dan di bagian kredit cash in banknya juga sama. Setelah itu masuk ke buku besar pembantu utang di PT Kulkas Nusantara. Tanggalnya tanggal 2, cash payment journal sebesar 233.100 di bagian debit. Karena di balance-nya lanjut, dokumen nomor 3 ada faktur dari PT Kulkas Nusantara. Kepada UDS Prima. Pertama-tama kita masuk ke inventory card K01. Kita tulis tanggal dan evidence number-nya. Karena kita yang membeli, berarti itu pemasukan di in sebesar 26 unit dan price-nya 1.940. Berarti balance-nya bertambah 43 bertambah 25, jadi 69 unit. Untuk K02 sama seperti K01, tanggalnya tanggal 4, unitnya ada 25 unit dan di balance jadi 72 unit. Setelah itu kita masuk ke purchase journal. Tanggalnya tanggal 4, evidence number-nya, PJ, deskripsinya PT Kulkas Nusantara. Merchandise di debit ada merchandise inventory dan di kredit ada account payable.
yaitu 110.865.000. Setelah itu kita masuk ke buku besar pembantu utang di PT Kulkas Nusantara, tanggalnya tanggal 4, skripsinya PJ, dan di kredit 110.865.000. Kita masuk ke dokumen transaksi nomor 4, ada bukti kas keluar, pelunasan utang dagang atas pembelian kredit sebesar 135.420. Pertama-tama kita masuk ke cash payment journal. Tanggalnya tanggal 5, evidence numbernya 03 BKK, deskripsinya PT Pendingin Makmur. Jadi masuknya di account payable sebesar 135.420. Dan di bagian kredit cash in banknya juga sama. Setelah itu masuk ke buku besar pembantu utang di PT Pendingin Makmur. Tanggalnya tanggal 5, deskripsinya cash payment journal di bagian debit sebesar 135.420. Jadi balance-nya 0. Lanjut ke dokumen transaksi nomor 5, ada bukti kas masuk, pelunasan di piutang dagang atas penjualan tanggal 29 November sebesar 179.487.000. Pertama kita masuk ke cash receipt journal. Di tanggalnya tanggal 6, deskripsinya toko artik. Masuk di cash in bank 179.487.000. Di others ada sales diskonnya 3.663.000. Account receivable-nya 183.150.000. Setelah itu kita masuk ke buku besar pembantu utang toko artik. Tanggalnya tanggal 6, deskripsinya CRJ, di debit 183.150. Balance-nya jadi. Lanjut ke dokumen nomor 6, ada faktur kepada toko Frosta. Jumlahnya 92.676. Freight-nya 200 dan totalnya 92.876. Pertama-tama kita masuk ke inventory card di K01. Tanggalnya tanggal 7. Evidence numbernya 01 SJ, deskripsinya sales. Karena dia penjualan berarti masuknya di out sebesar 21 unit. Price-nya masih sama 1.940. Jadi di balance totalnya 69 dikurang 21 jadi 48. Untuk K02 itu sama seperti yang K01. Di out 18 jadi di balance-nya. Setelah itu kita masuk ke sales journal. Tanggalnya tanggal 7, deskripsinya toko Frosta. Di debit ada account receivable-nya 92.876 dari soal. Cost of goods sold-nya 84.246 itu dari penjumlahan inventory card K01 dan K02. Setelah itu di kredit ada sales of merchandise itu 92.676 dari soal.
rate-nya ada 200.000 dari soal. Sedangkan merchandise inventory sama seperti cost of goods sold-nya. Setelah itu masuk ke buku besar pembantu utang toko Frosta. Tanggalnya tanggal 7, deskripsinya sales journal di debit 92.876. Karena di balance-nya ada saldo, jadi debit ketemu debit ditambahin. Jadi hasilnya 231.626. Lanjut ke dokumen nomor 7. Ada nota kredit. Nota kredit itu retur barang. Pertama-tama kita masuk ke inventory card yang K01. Tanggalnya tanggal 8, sales return, karena dia retur jadi di out-nya -1. Jadi di balance-nya 49 karena dia meretur. Di K02 juga sama seperti di K01. Setelah itu kita masuk ke general journal. Tanggalnya tanggal 8, ada account-nya ada sales return-nya, ada account receivable, ada merchandise inventory-nya, itu diambil dari penjumlahan inventory card yang K01 dan K02. Cost of goods sold-nya juga sama seperti merchandise inventory. Setelah itu masuk ke buku besar pembantu utang di toko Frosta. Tanggalnya tanggal 8, deskripsinya general journal, di kreditnya 4.795.000. Lanjut di dokumen nomor 8, ada voucher kas kecil. Dibayar kepada PLN dan PDAM sebesar 1 juta. Pertama kita masuk ke petty cash. Tanggalnya tanggal 9, deskripsinya PLN dan PA Pamjaya. Account-nya ada accurate expense. Totalnya 1 juta. Lanjut dokumen nomor 9, ada voucher kas kecil juga, membeli bensin untuk kendaraan, dibayar kepada SPBU. Kita masuk ke petty cash lagi, tanggalnya tanggal 10, deskripsinya SPBU. Akunnya ada di soal, debitnya 450 dan kreditnya juga sama. Lanjut ke dokumen nomor 10, ada faktur penjual. Jumlahnya 61.225, rate-nya 150.000 dan totalnya 61.375. Pertama-tama kita masuk ke inventory card K01, tanggalnya tanggal 11, karena dia penjualan, masuknya di out, yaitu 10 unit, dan balance-nya dikurangin karena dia penjualan. Untuk K02 sama seperti K01 tadi, dikurangin. Setelah itu masuk ke sales journal. Tanggalnya tanggal 11, deskripsinya toko sejuk abadi. Account receivable-nya diambil dari soal dan cost of goods sold-nya diambil dari penjumlahan antara inventory card K01 dan K02. Sales of merchandise-nya diambil dari soal, freight-nya diambil dari soal juga, dan merchandise inventory sama seperti cost of goods sold-nya diambil dari penjumlahan antara inventory card K01 dan K02. Setelah itu kita masuk ke buku besar pembantu utang di toko sejuk abadi. Deskripsinya sales journal dan di debit 61.375. Jadi balance-nya bertambah.